Orang kebanyakan kan memahami ikhlas, syukur, dan sabar itu kan secara terpisah deh. Makanya mungkin kita sering dengar ada orang bilang, saya masih bisa ikhlas, tapi saya sulit syukur. Ada orang bilang misalnya, saya syukur sih insya Allah bisa, cuman sabar yang saya kurang. So, akibatnya dia pahami hal tersebut secara parsial. Padahal yang namanya ikhlas, syukur, sabar itu satu kesatuan. Jadi seperti satu tarikan napas sebenarnya. Ikhlas tanpa syukur itu kosong, tidak ada isinya. Syukur tanpa sabar itu syukur di omongan saja. Jadi salah-salah itu jadi omong kosong. Makanya kita coba teliti satu persatu aja. Coba ikhlas itu kan artinya bersih, murni apa ya, atau terjaga, terpelihara. Artinya memurnikan iktikad hanya karena Allah, hanya kepada Allah, kan begitu. Jadi posisi ikhlas itu di iktikad ya. Nah, yang sekarang terjadi kan orang tuh kebanyakan taruh ikhlas itu di akhir kejadian atau di akhir perbuatan, ditempatkan ikhlas. Nah, itu yang saya juga tidak habis pikir, kenapa bisa begitu. Padahal kan ikhlas itu seharusnya di depan dia. Jadi ikhlas itu bukan di belakang. Jangan katakan Anda ikhlas setelah ayam Anda dicuri maling. Kan begitu kita. Mana ayam kemarin ya hilang dicuri maling. Terus ya kita ikhlaskan saja. Itu keliru itu. Jadi kalau Anda mau ikhlaskan ayam itu, pada saat ayam itu ada, itu Anda ikhlaskan di sana, Anda potong kasih teman, itu nama ikhlas. Oh, ini ayamnya saya ikhlaskan karena Allah, ayo kita makan sama-sama, itu nama ikhlas. Ayam sudah dicuri maling baru bilang ikhlas, mau ikhlaskan ke maling, kan lucu itu ya. Jadi ikhlas itu murni, memurnikan iktikad, posisinya di depan sebelum kejadian atau sebelum perbuatan, sebelum kita melakukan, itu nama ikhlas. Nah, kalau kita lihat di Quran, itu ayat-ayat yang berbicara mengenai ikhlas itu kan, kalau perhatikan konteksnya itu dia tempatkan ikhlas itu di iktikad sebenarnya. Dalam sholat misalnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku milikmu, untukmu, milikmu ya, tidak sehelai rambut pun kepunyaan. Itu artinya ikhlas. Dan
orang ikhlas itu agak sulit memang sekarang. Karena dia terpelihara itu orang. Kan dulu di Quran itu ada dijelaskan kan, pada saat iblis itu diusir dari surga, yang diceritakan dalam Al-Quran itu. Jadi iblis itu sempat komunikasi dengan Tuhan. Jadi jangan salah ya, sebelum Nabi Musa itu bicara dengan Tuhan, iblis itu lebih dulu dia bicara. Apa katanya iblis itu waktu diusir sama Allah? Itu diceritakan di Quran. Ini untuk sekedar memperlihatkan bagaimana orang ikhlas. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wal ughwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlisin. Jadi iblis itu bilang, ya baiklah kalau saya diusirkan dari surga, tapi saya minta penangguhan ini. Jadi karena saya sudah diusir atau dianggap sesat dan diabaikan dari surga ini, maka saya akan menjadikan dunia ini menjadi tempat yang menarik ya bagi manusia itu untuk menipu manusia, dan akan aku sesatkan katanya manusia. Cuman ada satu pengecualian, kecuali dari hamba-hambamu yang engkau pelihara, katanya di tafsir, kecuali dari hamba-hambamu yang ikhlas. Itu yang nggak bisa aku goda katanya. Kalau yang lain ini aku pasti bisa goda. Tapi hamba yang ikhlas itu hamba yang kau pelihara, kau jaga, itu angkat tangan iblis. Jadi orang ikhlas itu betul-betul dipelihara, betul-betul terjaga dia. Yang bisa digoda itu ya, kalau istilah lainnya, domba-domba yang kabur itu, domba-domba yang lepas, itu yang bisa digoda sama iblis. Kalau domba yang dijaga dia angkat tangan dia. Kenapa ini kok dia bisa korupsi? Ya wajar deh korupsi, karena dia kan masih domba yang lepas. Dia tahu itu salah tapi dia lakukan. Itu sih namanya domba kan gitu. Dan malah ada satu surah dalam Quran itu yang namanya itu surah Al-Ikhlas. Padahal di dalam surat itu tidak ada satupun kata ikhlas di sana. Tapi di Quran itu dinamakan surat Al-Ikhlas. Sependek itu kan. Intinya surat Al-Ikhlas itu dia hanya berbicara mengenai ketuhanan, mengenai ketauhidan. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Maha Esa. Ahad ya Pak, bukan wahid ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu bukan satu, dia bukan one, tapi the only. Itu artinya. Pengertiannya hanya orang yang cukup mengenal ketauhidan, ketuhanan, itu orang yang bisa untuk ikhlas.
Selain itu kosong itu ikhlas. Makanya ikhlas itu dikatakan memurnikan etikat. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dan seterusnya. Kalau saya perhatikan, bahkan Pancasila itu, sila pertama itu terinspirasi dari surat Al-Ikhlas itu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu artinya keikhlasan kalau menurut saya ya. Sila pertama itu keikhlasan. Karena di Quran itu kan yang nama surat Al-Ikhlas itu ya pertamanya bilang ketuhanan yang Maha Esa. Bukan ketuhanan tapi Allah Maha Esa. Menurut saya itu inspirasinya dari sana. Keikhlasan dalam berbuat untuk membangun sebuah negara. Makanya sila pertama itu bagi saya itu keikhlasan. Tanpa keikhlasan, maka kita akan berantakan. Kalau segala kebijakan yang dibuat itu hanya berdasarkan transaksi kekuasaan, transaksi finansial, maka tunggu saja saatnya kita ini pasti akan berantakan. Sehingga kita harus kembali ke sana sebenarnya. Negara ini harus kembali ke dasar keikhlasan. Surat Al-Ikhlas itu. Cuma saya tidak tahu, paham tidak ini para petinggi-petinggi kita itu, orang-orang yang memegang kekuasaan ini, paham tidak dia itu dengan sila pertama Pancasila itu? Kalau dia paham dan dijalankan ya kita tidak perlu ada KPK lagi kan. Ngapain, bagaimana caranya dia bisa mau menggelapkan uang sementara dia merasa dia dilihat oleh Allah? Dia merasa apa yang dilakukan diketahui, dia merasa apa yang dikerjakan dia dengar, dilihat. Mau sembunyi di mana? Cuma paham enggak itu orang-orang, apa cuma bisa disebut saja? Nah, kalau mereka tidak paham, artinya pendewasaan dalam memahami agama itu masih jauh. Kan begitu. Makanya dari kemarin kita sering kita bilang itu bahwa kita itu concernnya dalam bagaimana pendewasaan di dalam memahami kandungan kebaikan di dalam agama. Jadi yang perlu paham betul dengan agama atau dengan Pancasila ini mereka ya diberi amanah berupa kekuasaan, kekayaan. Itu mereka yang harus betul-betul paham. Kalau masyarakat kecil tidak paham Pancasila tidak ada masalah. Karena kalau ada masalah kan cukup kita selesaikan di RT saja. Kita tinggal panggil Pak RT atau kita ke Pak RT, nih Pak warganya nih begini-begini, selesai urusannya. Tapi kalau orang-orang yang pegang kekuasaan ini mau panggil siapa? Mau lapor ke siapa? Kalau para pejabat, menteri, setingkat presiden lagi melakukan kesalahan, mau bagaimana? Sudah melakukan kesalahan, tidak pernah minta maaf. Kan itu pendidikan yang kacau itu. Seharusnya kalau saya bersalah ya saya minta maaf saja, apa ruginya, apa kurang baiknya meminta maaf itu.
bahwa memang saya melakukan kesalahan. Tapi kan tidak. Ya. Lalu dibilang paham Pancasila, paham dari mana? Kemarin kan ribut-ribut itu pas masalah corona, menteri bilang tidak perlu pakai masker, yang pakai masker itu hanya pasien. Tidak lama setelah itu seluruh masyarakat diwajibkan pakai masker, tapi kan tidak ada permintaan maaf bahwa salah analisa saya, bahwa salah informasi yang saya berikan. Tapi coba bilang dia tidak paham Pancasila, wah ini menteri tidak paham Pancasila, kan kita ditangkap, bisa dipanggil Pak Pol itu. Begitu saudara, itu lucunya. Kembali ke masalah ikhlas. Ikhlas itu pertama, ikhlas itu itikad. Sebelum posisinya itu sebelum kejadian atau sebelum suatu perbuatan. Kalau pendeknya kita ngomong, jangan tunggu ayam Anda hilang baru Anda bilang ikhlas. Sebelum dia hilang itu Anda ikhlaskan dengan cara Anda potong ayam itu, kita makan sama-sama, itu namanya ikhlas. Itu bahasa kasarnya lah.